Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang lagi di channel Ruang Developer di video ke berapa ya? Ke berapa ya? 5 ya. Ya, di video kelima. Ini merupakan video part ketiga, teman-teman. Jadi, saya mikir sebelum kita belajar tentang percabangan if, saya mau kita nge-review dulu apa yang udah kita pelajarin di video 1, 2, dan 3. Video 1 tentang output, video 2 tentang variabel dan tipe data, video ketiga tentang penyisipan nilai variabel melalui sintaks input. Sekalian saya juga mau ngejelasin lagi nih tentang variabel dan tipe data lebih dalam gitu ya. Ini saya hapus dulu ini dari video sebelumnya. Jadi teman-teman, yang perlu ditekankan lagi untuk sintaks yang sudah jelas kayak ini nggak boleh kita ngide gitu ya, nggak boleh kita misal nggak keren nih, biar lebih ngegas nih harus pakai gua mau pakai caps lock include your string. Ini nggak bisa ya teman-teman, ini emang udah dari sononya begini, jangan dingidein lagi, jangan diubah-ubah lagi gitu ya. Sebentar. Ini juga in main ini. Terus selanjutnya saya pengen ngebahas tentang penamaan variabel. Jadi untuk penamaan variabel seperti yang sudah saya bilang, kita nggak bisa buat variabel itu pakai spasi. Misalkan nama saya gitu, ini nggak bisa teman-teman, ini nggak boleh. Kalau misalkan kita mau membuat variabel yang variabel itu mewakili dua kata, misal kayak nama saya tadi, kita bisa pakai cara yang pertama pakai underscore nama saya, atau yang kedua itu bisa disatuin tapi kata awal kedua dipakein kapital, nama saya. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau mau nggak kapital juga, nama saya begini nggak apa-apa. Tapi sebaiknya alangkah baiknya biar lebih jelas gitu ngeliat variabelnya, mendingan di kapital untuk huruf paling depan di kata kedua gitu. Karena kalau misalkan kita bikin program yang udah besar, kalau misalkan nama variabelnya masih ngacak, masih ngasal gitu, itu bakal ngebingungin kita sendiri gitu. Terus saya juga mau nge-review lagi kalau variabel itu adalah kayak semacam wadah gitu ya, kayak misalkan gelas. Ini misalkan variabel A, namanya variabel string A gitu. Maka kalau ini tipenya string ya, yang kita bisa masukin ke sini nilainya adalah kata-kata lah pokoknya. Nah, string itu dia bisa nangkep si kata-kata berupa huruf, tanda baca, semuanya dia bisa, karena dia kayak nge-convert gitu jadi kalimat. Tapi perlu diingat lagi, kalau misalkan kalian masukkan angka ke string, itu angkanya nanti nggak bisa dikenakan operasi aritmatika, kayak angka tersebut tuh nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, nggak bisa dikali-kali. Beda kalau kalian masukin ke variabel integer dan float gitu ya. Terus saya mau ngebahas juga tentang apa lagi ya, tipe data lain lagi. Jadi kita udah bahas string, integer, float. Jadi integer, float, integer A, float misal B. Nah, ini tadi ingat ya, ini float ini nggak pakai tanda petik, jadi langsung begini. Integer juga nggak pakai tanda petik kalau misalkan mau dideklarasikan ulang. Kalau string baru pakai tanda petik. Nah kalau di sini kita bisa, sebenarnya string itu bisa nampung banyak kata, cuman kalau misalkan kita mau masukin nilai string itu melalui cin biasa ini nggak bisa teman-teman, karena cin biasa kayak gini cuman bisa nampung satu kata. Kalau misalkan kita mau lebih dari satu kata, maka kita pakai getLine, perintah getLine.
uh, saya juga masih rada lupa gitu ya pemakaiannya. Mungkin nanti saya akan buatkan video khusus untuk mensisipkan string melalui sintaks input yang bisa menampung lebih dari satu kata gitu. Oke, ini ada variabel, ada tipe data string udah, integer udah, float udah. Sekarang saya juga mau nerangin kalau ada yang namanya tipe data boolean atau bilangnya bool. Boolean ini adalah tipe data yang hanya bisa menampung nilai true atau false. True, false, atau 1 dan 0. 1 untuk true, 0 untuk false gitu ya. Ini gunanya apa? Ini gunanya biasanya dipakai untuk pengkondisian teman-teman. Misal kayak boolean kenyang, nilai false. Jadi kalau misalkan variabel kenyang ini nilainya false, berarti tandanya dia lagi lapar, misalkan gitu. Kalau misalkan kita kasih true di sini, berarti tandanya dia udah kenyang. Ini bakal banyak dipakai nanti kalau kita udah masuk ke percabangan. Ini biasanya buat pengkondisian. Misalkan kalau si tadi Jatmiko lapar, maka si Jatmiko kenyangnya false, berarti kan Jatmiko itu lapar. Nah, kalau si Jatmiko lapar, maka yang dilakukan adalah Jatmiko makan. Nah, kayak gitulah ibaratnya. Kalau misalkan Jatmiko kenyangnya true, berarti Jatmiko lagi udah kenyang gitu, maka si Jatmiko berhenti makan gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, saya rasa reviewnya cukup ya. Saya punya ini bahan buat coba-coba teman-teman. Jadi teman-teman bikin kayak gini di rumah ya, masing-masing kayak nama ini isi sendiri ya, ini isian, terus alamat, terus ini isi sendiri, tanggal lahir, terus isi sendiri ya. Nah, terus ini ada enter 2 kali, terus di bawahnya kayak ditulis ulang gitu, nama Anda, nah, terus alamat Anda, terus tanggal lahir Anda. Nah, terus inilah kira-kira. Ini di sini kalian input dan di sini kalian output hasil input yang ada di sini gitu ya. Ini buat latihan kalian aja, kalian coba-coba. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti gitu, ada yang nggak paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nanti insyaallah akan saya jawab ya. Jadi kayaknya pertemuan berikutnya kita akan ngebahas mengenai operator dulu, baru percabangan. Ya, saya rasa cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.